Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Eva Oktavia Dewi Putri. Kali ini saya tengah berada di salah satu sekolah yaitu TK Nurul Faj yang bertempatan di Jalan Kabandungan RT 08 RW 06 Kelurahan Selebatu, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Seperti yang kita ketahui bahwa sudah 1 tahun lebih anak-anak bersekolah dengan pembelajaran jarak jauh. Namun kali ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengeluarkan pedoman pembelajaran tatap muka terbatas untuk sekolah di jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan menengah. Panduan tersebut digunakan sebagai alat bagi sekolah untuk mempersiapkan pembelajaran tatap muka terbatas. TK Nurul Faj merupakan salah satu TK yang berada di kota Sukabumi. TK ini telah berdiri selama 6 tahun. Pembelajaran tatap muka dilaksanakan kurang lebih selama 2 bulan. Pembelajaran dilaksanakan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis dengan waktu kurang lebih selama 1 jam. Kali ini saya tengah bersama guru dari TK Nurul Faj. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Dengan Ibu siapa? Saya Bu Herni. Bu Dini. Saya Bu Dini. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Ada tidak perbedaan dari anak-anak saat pembelajaran jarak jauh dengan pembelajaran tatap muka sekarang? Kira-kira perbedaannya apa Ibu gitu? Oh, jelas atau itu pasti sangat berbeda sekali itu mah. Kalau misalkan offline kan kita hanya berupa video, hanya berupa layar. Mungkin 1-2 menit anak-anak memang berada di layar. Oh iya, setor muka, tapi siapa tahu itu dikerjakannya mungkin sama orang tua atau mungkin sama kakaknya kalau misalkan offline ya. Karena kan mood anak-anak juga kalau di rumah biasanya beda kalau dengan di sekolah. Kalau di sekolah mah kita ibu gurunya, anak-anak juga lebih menurut gitu. Tapi kalau misalkan di rumah mah ada malesnya, terus kadang orang tua juga sibuk dengan pekerjaannya. Ya sudahlah, seadanya aja. Kadang ada yang seperti itu. Ada juga mungkin ada yang tekunnya mungkin dikerjakannya sama anak-anak. Tapi kalau misalkan beberapa juga malah sama udah sama kakaknya beres, nanti kan kita setornya tugasnya yang penting difotokan saja. Tapi kalau di sekolah mah kan semuanya dikerjakan sama bersama-sama. Kita juga yang melihatnya langsung, ibu gurunya langsung. Jadi lebih baik pertemuan tatap muka seperti ini ya Bu. Jadi kita bisa melatih keaktifan anak, komunikasi anak, seperti itu ya Bu. Dari ibu yang lain mungkin ada sama. Lalu sebelumnya di sekolah ini apa yang dipersiapkan saat akan melaksanakan pembelajaran tatap muka? Ibu gurunya vaksin dulu. Iya. Vaksin dulu, kemudian juga kita melaksanakan di sekolahnya diterapkan dulu kebersihannya, tempat cuci tangannya disiapkan dulu pastinya, terus hand sanitizer yang gitu-gitu disiapkan dulu untuk jaga jaraknya. Untuk protokol kesehatannya aja itu ya, dipersiapkannya. Iya. Sekarang kan pembelajaran tatap muka udah berlangsung di sini berapa lama Bu? Dari mungkin sekitar 2 bulanan. Baru-baru ini ya. Menurut Ibu ada rasa khawatir tidak karena pembelajaran tatap muka ini dilaksanakannya di masa pandemi ya? Ada kekhawatiran nggak gitu? Kalau khawatir pasti ada, namanya juga manusia was-was pasti ada. Cuman kita jaga aja pas misalkan dari mulai datangnya, terus juga selama pembelajaran juga cuci tangan tetap gitu ya, pakai masker tetap. Pas anak-anak juga pas dari awal datang juga kita biasanya kita pakai dulu hand sanitizer sebelum salaman itu. Terus kan ini juga berjarak, jadi kita pakai protokol kesehatan, jadi mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Ya, amin. Kalau ini ada tanggapan atau pendapat Ibu mengenai pembelajaran tatap muka di masa pandemi ini? Menurut Ibu Herni dulu bagaimana pendapatnya? Saya mau ke sana. Tanggapan saya selama tatap muka untuk pandemi ini, kalau menurut saya tidak apa untuk dilakukan pembelajaran tatap muka selama pandemi, tidak apa, dan kami memang sudah melaksanakannya. Dan menurut saya lebih baik dilaksanakan, cuma tinggal keberanian kita saja. Dan kebetulan kita kan ini sekolahnya kita belum terikat ke dinas. Jadi sebenarnya kita mau melakukan atau tidak juga tidak masalah gitu. Tapi kita tetap melakukan, kalau misalkan pandemi ini kan tetap harus dijaga juga. Jadi kita tetap melaksanakannya dengan protokol kesehatan yang ketat. Kalau dari Ibu?
Kalau dari Ibu gimana sama kebetulan sekolah ini udah berapa lama, Bu? Ini kita sudah menginjak tahun ke-6. Oh, tapi belum terikat Iya. oleh Dinas. Iya. Kalau boleh tahu Alasannya. ya kenapa Ibu? Alasannya ini kan kita berangkatnya awalnya itu dari keluarga. Jadi keluarga membangun yayasan ini untuk melihat situasinya juga sih, melihat dan brand di masyarakat juga gitu. Kita itu ingin menyajikan pendidikan yang maksimal namun dengan kualitasnya maksimal, cuman dengan biaya yang minimal gitu. Kita akhirnya membuat ini bersama-sama. Ini kan juga pengajar juga kan kita berkeluarga gitu ya. Oh iya, Ibu. Ya berkeluarga, tapi bukan berarti kita asal-asalan gitu ya. Tetap kurikulum dilakukan, semuanya juga dilakukan sesuai prosedur. Dinas juga kita selalu berinteraksi dengan IGTK yang gitu suka. Cuman kita intinya itu adalah di pembayaran. Kalau misalkan kita sudah terikat ke dinas, kita sudah nantinya ikut ke himpunan seperti itu, nanti kita ada untuk pembayarannya itu harus disamaratakan. Sedangkan kita awal niatnya itu mendirikan ini adalah untuk membuat sekolah yang bisa minimal namun kualitasnya maksimal. Jadi kita pas awal-awal juga dibatas, tidak menerima banyak-banyak gitu. Sekarang juga sama sih. Justru malah kalau pas dari awal itu kita subsidi silang. Kalau misalkan ada yang lebih mampu, boleh bayarannya misalkan lebih besar, kayak yang ini enggak gitu. Jadi kita subsidi silang di situ. Oh iya Gitu sih. Bu. Tapi nanti apakah ada mau Iya, insya ke Allah. dinas? Pasti gitu? insya Allah. Kemarin kan juga katanya kan 5 tahun untuk uji kelayakan. Kita sudah 5 tahun dan ini ada tahun Tahun ke-6. Sudah dikomunikasikan juga dengan Himpaudinya atau IGTK-nya sudah dikomunikasikan gitu. Oh iya, Jadi insya semoga segera ya Ibu ya. Amin. Mungkin cukup sekian ya yang saya tanyakan. Ya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Terima kasih. Proses pembelajaran selama tatap muka diawali dengan membaca doa. Guru membimbing seluruh anak-anak muridnya untuk membaca doa terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Setelah itu, anak-anak belajar untuk mewarnai dan juga menulis. Jika masih ada waktu, maka anak-anak diperbolehkan untuk istirahat, makan, dan bermain. Selanjutnya, anak-anak belajar untuk membaca. Setelah membaca, anak-anak diperbolehkan untuk pulang. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya Eva Octavia Dewi Putri pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.